Tugas yang dilakukan oleh bagian departemen aset kami yaitulah tugas kami itu membuat modeling 3D aset dari referensi 2D concept art dari departemen concept art. Nah, tugas kami yaitu membuat tiga dimensinya. Nah, kemudian setelah kami membuat tiga dimensi asetnya, kemudian kami lanjutkan yang namanya texturing atau surfacing. Nah, di situ yaitu adalah pemberian material atau tekstur. Kemudian setelah diberi material tekstur, kita lanjutkan ke tahap rigging. Nah, setelah diberi penulangan, kemudian dilanjutkanlah untuk dikirim ke departemen animasi untuk digerakkan begitu. Style modeling kami yaitu adalah stylized, tapi tidak terlalu kartuni, juga ada sisi realisnya dari segi lighting, texturing, dan juga karena ini temanya fantasi ya, jadi makanya kami memilih stylized gitu. Yang paling menantang itu sebenarnya banyak. Jadi salah satunya itu juga karakter si Fiducia tersebut ya. Karakter Fiducia ini kan pohon yang bisa bergerak gitu kan ya, memiliki tangan, juga muka, wajah gitu kan. Nah, itu paling menantang dari awal sampai akhir tuh banyak progres yang dibuat gitu, banyak tambahan-tambahannya dibuat dari awal hingga akhir begitu. Ide kami yaitu awalnya melihat referensi dari manusia ya, pergerakan tangannya, facial rig-nya, bagaimana wajahnya tuh berekspresi begitu, dan juga badannya gitu. Nah, dari situ kami otak-atik, kami sesuaikan dengan badannya Fiducia yang melengkung gitu, kemudian jadilah rigging untuk Fiducia. Tips dan triknya itu adalah mempelajari banyak teknik-teknik. Nah, ada teknik yang namanya retopologi. Nah, kita tuh membuat topologi sebuah objek tersebut rapi gitu. Nah, dari situ jika rapi, nah itu tuh nanti dikirim ke divisi animasi, divisi rigging. Nah, itu lebih mudah gitu digerakkan, dan juga memiliki topologi yang sedikit, memiliki vertex yang sedikit agar mudah digerakkan oleh si animator. Dan juga tips dan triknya yaitu adalah kita terus mempelajari juga bagaimana menghasilkan tekstur dengan banyak cara gitu. Kayak misalnya ada menggunakan paint drawing, dan juga ada yang menggunakan prosedural. Nah, dari situ ketika kita sudah tahu nih materialnya mau gimana, stylenya mau gimana, kemudian kita pilihlah tekniknya. Nah, kemudian kita gunakan teknik tersebut. Dan juga untuk tipsnya ya, untuk membuat teksturnya itu bagus, kita tuh menggunakan normal. Jadi ketika lightingnya memantulkan cahaya, objek tersebut tuh seakan-akan nampak realis, walaupun objek tersebut tuh nampaknya tuh flat gitu. Jadi kita menggunakan normal ataupun bump namanya. Nah, kemudian apalagi ya, mungkin itu saja sih tips and triknya. Dalam Animate ini kami ada 2 tugas. Yang satu menata ruangan kayak kamera dan lain-lain, itu layout. Dan satu lagi nganimasi, dan itu menggerakkan karakter dan benda-benda yang ada di film gitu. Contohnya Dara, itu karakter dalam film Fiducia, dan Deka gitu misalnya, seperti itu. Mungkin bisa dilihat di karakter Dara dan Deka.
Kalau Deka lebih ke antagonis dan Dara lebih ke protagonis. Kami lebih ke menyesuaikan dengan storyboard. Kalau misalnya kurang bagus, mungkin bisa kami adjust sendiri gitu. Letak bagus dan enggaknya itu ke kenyamanan di mata sih. Kami nganimate tuh mencari reference misalnya di YouTube atau di ruangan luar gitu, orang berjalan atau burung terbang gitu. Kalau Deka dan Dara kan burung kan, jadi kami melihat di YouTube gitu, cycle-nya gitu, gimana burung terbang mendarat, ya seperti itu lah. Mungkin contohnya itu dalam lip sync, karena kan karakternya burung nih, dia cuma mempunyai paruh dan itu runcing kan, ya mungkin kesulitannya di lip sync burung deh antara Deka dan Dara gitu. Vicusia juga bisa karena mulutnya tuh agak runcing gitu, sama lah. Karena kalau lip sync yang enak tuh kan kayak manusia kan, kalau ini kan hewan, jadi lebih susah lah nge-adjustnya gitu. Oke, untuk kegiatan departemen RC itu ada 3. Yang pertama ada bagian lighting, rendering, dan compositing. Nah, untuk bagian lighting itu ya seperti halnya di dunia nyata. Itu kita menerapkan lighting kayak studio gitu ya di animasi ini. Dimana lighting itu pasti ada yang namanya ada key light cahaya utama, ada key light cahaya yang kedua atau mengisi bayangan yang tidak dicapai oleh key light, dan ada rim light yang dimana rim light ini mempunyai fungsi untuk mempertegas siluet dari karakter. Oke. Dan untuk bagian rendering itu setelah proses lightingnya, apabila lighting ini udah selesai dan udah di-approve oleh supervisor, kita bakal melakukan yang namanya rendering. Dan di rendering ini dibagi menjadi beberapa layer. Ada layer background, foreground, dan midground yang nantinya akan disatukan di tahap compositing. Nah, di tahap compositing ini kita menyesuaikan lagi tiap-tiap shot itu. Misalnya ada warna yang berbeda dan ada yang perlu di-grading lagi, atau misalnya ada salah satu kemungkinan gitu kita melakukan rotoscoping gitu, misalnya ada objek yang mengganggu gitu. Keunikannya itu saya rasa ada di bagian ini ya, interaksi antara karakter antagonis Deka dengan karakter utama Vicusia, di mana itu ada salah satu scene malam, kalau nggak salah itu scene 3 ya. Nah itu kan warnanya karakter Deka antagonis ini, dia itu warnanya ungu. Jadi kami menyesuaikan langitnya itu dengan warnanya Deka. Jadi antara langit dan Deka itu jadi kayak sama gitu, kayak Deka ini memang jadi pembawa suasana yang agak serem gitu ya, agak jahat gitu. Oke, untuk kualitas pencahayaannya ini yang pastinya kami itu ingin mencapai seperti yang ada di studio-studio besar kayak Disney, DreamWorks, Pixar, dan sebagainya. Oke, untuk compositing itu sendiri tantangannya itu menyesuaikan shot antar shot itu, karena biasanya ada beberapa shot itu yang warnanya lain gitu daripada shot yang lain, yang shot yang utama maksudnya, dan itu dilakukan agar scene itu ada kelanjutannya gitu. Oke, untuk tips and triknya itu dari saya pribadi, selama saya mengerjakan ini, yang pasti kita harus memahami fundamental lighting itu sendiri dan memahami bagaimana cahaya itu mengenai objek 3D.
Tools VFX itu membuat visual effect, yang mana visual effect sendiri itu merupakan sesuatu yang nggak bisa ditangkap melalui raw footage, jadi kita membuatnya melalui komputerisasi atau melalui aplikasi di komputer gitu. Untuk referensi sendiri, untuk mendapatkannya kita bisa explore di Google dan juga melihat melalui film-film animasi-animasi yang sudah dibuat. Seperti ya banyak film lah untuk animasi 3D maupun 2D. Untuk elemen VFX di animasi Fikusia itu sebenarnya ada dua elemen, yakni elemen 2D-nya ada, 3D-nya ada. Cuman elemen yang paling menonjol elemen 3D sih di Fikusia. Untuk ciri khas dari VFX, karena Fikusia ini merupakan fantasi ya, jadi efek yang kami buat itu lebih ke efek yang magical dan fantasi sih. Untuk tips dan trik ya, ini menurut saya untuk menghasilkan VFX yang baik, yang pertama yang kita butuhkan ialah efek apa yang mau kita buat itu kita harus tahu, dan yang kedua ialah referensi, karena referensi itu penting banget supaya efek yang kita buat itu punya kiblat mau ke arah mana. Yang ketiga itu memahami software dan settingan-settingan dalam software tersebut. Contohnya kalau untuk di visual effect sendiri, karena kami banyak memakai simulasi dan juga partikel, so far kami harus lebih banyak explore mengenai settingan-settingan yang ada di option tersebut, begitu.